Liter aja. Ini aja danau sono. Udah sabar. Ya ampun, mudah-mudahan ibunya nggak kenapa-napa ya. Sabar. Sabar. Bu, nggak apa-apa, Bu. Ini Bu, saya bantuin ya. Kalau orang tua udah nggak ada semua. Enggak ada, nggak kenal saya. Nggak kenal. Enggak. Dari kecil Ibu udah... Bapak saya kayak bagaimana ingat bapak saya. Nggak kenal bapak, nggak mau ngikutin empau saya, merpung aja. Ibu dari kecil sama empok. Disisirin ya apa, di bedak empau saya disuapin. Kan makan numpang di gua. Empau saya janda kesian. Kangen empau saya nggak punya ongkos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat berbagi. Waduh, ini adik-adik lagi pada ngapain ya di situ? Please, jangan pada mainan di situ dong, Dek. Berbahaya loh. Nanti kalau sampai ketahuan ayah bisa diomelin loh. Waduh, diberantakin. Udah dirapi-rapiin sama papi, kok malah diberantakin sih? Tuh bener kan, jadi pada kena marah deh. Ngomong-ngomong nih sobat berbagi, pada ada yang kenal nggak nih sama ayahnya adik-adik ini tadi? Bener banget sob, dia adalah sang komedian Aden Bajai. Ya, grup komedian Bajai lahir dari sebuah acara ajang pencarian bakat di salah satu televisi. Grup komedi Bajai digawangi 3 orang komedian, yaitu Aden, Melki, dan Isa. Sahabat berbagi, ini ada anak 2 lagi pada... Duh, papi capek rapiinnya lagi. Iyalah, ini beberapa barang khusus yang gua koleksi ya. Jadi emang punya treatment tersendiri gitu. Dan ini kan senjata tajam ya. Takutnya mereka kena, udah sering dibilangin, tapi mereka tetap aja nih kayak begini. Besok-besok nggak boleh gitu ya kakak ya? Iya. Raka juga ya? Wah, ternyata ini adalah barang-barang koleksinya Aden sob. Pantes aja ya nggak boleh dibuat mainan sama anak-anaknya. Emang koleksinya ada apa aja Kang Aden? Kalau saya itu koleksi bisa dibilang senjata apa ya? Senjata replika. Jadi kalau gua ngelihat ada orang bikin pedang Zulfikar, gue bikin pedangnya seperti apa. Terus kujang bikin, walaupun emang ada kujang asli juga sih. Buat sobat berbagi yang juga suka mengkoleksi barang antik dan kuno kayak gini, cocok banget nih sob. Mari kita merapat. Ternyata senjata-senjata ini sengaja dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Bahkan Aden juga punya nih replika pedang zaman Rasulullah. Ini pedang Zulfikar, kalau orang dulu Zulfakor. Nah ini pedangnya Sayyidina Ali, kalau orang dulu. Tapi kan gue nggak mungkin punya yang asli kan. Tapi gue pengen punya, akhirnya gue bikin gitu. Sobat berbagi nggak cuma koleksi aneka senjata kuno saja. Kang Aden ternyata juga sejak remaja penggemar batu cincin loh. Lihat tuh sob, keren-keren banget kan modelnya. Kang Aden mau ikutan lelang berkah di Stella Berbagi Berkah nih sob. Salah satu dari sekian banyak barang koleksinya akan dijual di lelang nih. Tapi kira-kira yang mana nih Kang Aden yang akan dipilih buat lelang? Oke, jadi sobat berbagi berkah, ini batu jamrut gua. Iketannya juga perak, asli dari Bali, gua bikin. Ini akan gua lelang untuk hasil nanti kita berikan kepada yang berhak. Ini bukan untuk pribadi, emang ini untuk kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Alhamdulillah sob, cincin batu zamrud ini loh yang mau dilelang Kang Aden. Wih, cocok banget nih buat anak muda yang gaul dan keren. Jadi buat yang mau nanti langsung aja connect ke Instagram gua, Aden Bajai, Aden BAJAJ. Tawar aja di situ, nanti gua akan coba live IG deh. Gak cuma mau melelang batu cincinnya aja sob,
Aden juga mau berbagi tips simple buat merawat batu cincin agar awet dan mengkilat. Dicatat ya sob. Sebenarnya kalau merawat cincin, kalau kayak batu-batu permata gitu ya, kayak ini sama ini batu permata gitu, jangan sembarangan juga sih untuk ngegosoknya. Dia ada kayak serbuk intan juga boleh, pakai serbuk intan, tapi harus pelan-pelan banget amplasnya. Kalau mau pakai amplas juga amplas yang tipis. Nah, kalau untuk yang kayak model-model yang kayak gini kan batu-batu akik ini pakai daun pisang yang kering gitu, boleh. Kalau kata orang keluar jarongnya lah apa segala macam itu, jadi direndam di air AC gitu. Sip deh Kang Aden, deal ya buat melepas batu cincin kesayangannya ini. Sobat Berbagi, ini dia profil Ibu Kokom yang akan menerima uang bantuan hasil lelang batu cincin milik Aden Bajai. Berjalan kaki berkeliling menyusuri jalan sambil membawa sebuah karung. Inilah yang setiap hari dilakukan Komariah. Wanita tua berusia 60 tahun yang biasa dipanggil Bu Kokom. Iya, bekerja sebagai pencari barang rongsokan terpaksa Bu Kokom lakukan demi menyambung hidupnya. Sejak suaminya pergi entah kemana meninggalkannya, Bu Kokom terpaksa harus bekerja memeras keringat sendirian. Nyari rezeki yang halal, nggak ada pencarian. Jadi makan dari mana saya kalau ngomongin nggak ngomong. Sebelum menjadi pencari barang rongsok, Ibu Kokom pernah mencoba peruntungannya, bekerja sebagai buruh cuci dan setrika baju. Namun pekerjaan ini tidak berlangsung lama karena Bu Kokom sering dimarahi majikannya. Ini gosok salah ngelipitnya. Saya gosok terus. Bu Kokom, ngelipit salah gosok katanya. Udah berhenti aja katanya, gosok-gosok. Udah berhenti gosok-gosok. Kadang-kadang nyuci piring, nyuci baju, kadang-kadang apanya nyari rezeki yang halal saya. Yang mau makan, yang mau hidup. Masih kecil tinggal bapak saya. Tinggal emak, tinggal bapak, ngikutin kok. Jadi belangsa saya. Tidak banyak uang yang Bu Kokom peroleh dari hasil menjual rongsokan plastiknya. Namun ia selalu bersyukur dengan apapun yang ia terima. Masih segar dalam ingatan Bu Kokom saat ia mengais sampah di depan rumah salah satu warga. Ia menemukan sejumlah uang di tempat sampah. Dan tanpa berpikir panjang, Bu Kokom langsung mengembalikan kepada sang pemilik. Tapi nemu duit buat saya pulangin dulu 35 juta. Nemu duit 35 juta. Tas sarang hijau itu bakal ngebangun. Dia nangis, ada kantor apa di situ saya pulangin. Ntar ibunya dikira bakal bangunin rumah. Ntar saya bagi, nangis terharu. Ntar ibunya lagi bersihin tukang, tadi bagi sama ibunya. Dibagi 5.000 sama seperempat Pak saya. Nggak boleh makan barang haram. Nggak boleh hak orang, nggak boleh. Meski dalam kondisi sulit dan membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya, Bu Kokom berusaha hidup jujur dan tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi hak miliknya. Lebih baik sedikit asalkan halal, datang dari tetes keringatnya sendiri. Kini, Bu Kokom hanya bisa ikhlas menerima keadaan hidupnya dan berusaha kuat berjuang hidup. Meskipun terkadang dirinya merasa sedih ketika orang lain menganggap rendah dirinya. Dihina itu pengemis. Bu, permisi ya numpang duduk Bu Haji, numpang duduk tuh, turunan Beli. Bu Haji numpang duduk ya, depan Cino tuh. Numpang duduk ya, saya capek banget. Saya dari jembatan gua mungut nggak dapet. Maaf nih Bu Kokom, saya nggak bisa ngasih katanya. Saya sedih dari situ. Aduh, inget gitu, mana gitu. Nggak bisa saya sedih. Dikitin belakang saya. Sobat Berbagi, ruangan sempit, usang dan berantakan ini bukanlah sebuah gudang barang bekas. Inilah rumah sederhana yang sudah ditempati Bu Kokom selama puluhan tahun lamanya. Hampir semua barang-barang yang dimilikinya seperti kasur, lemari, hingga peralatan memasak adalah pemberian dari orang-orang yang baik dan peduli pada dirinya. Tempat tidur, lemari boleh dibagi semuanya, orang dibagi. Kasur nggak punya kasur, boleh dibagi orang, nggak usah lutut. Mau di mana saya? Di bawah kan tutup angin mulu saya.
Sedari pagi, Bu Kokom sudah bergegas keluar rumah membawa sebuah karung kosong. Langkah kaki tua yang tak lagi tegap menuntunnya untuk berjalan menyusuri lorong dan sudut-sudut jalan. Sambil matanya terus fokus melihat dan mencari keberadaan sampah-sampah plastik yang menjadi incarannya. Bagi orang lain, sampah menjadi barang yang harus dibuang. Tapi tidak begitu buat Bu Kokom. Justru dari sampah inilah dirinya bisa menyambung hidup dan mengobati rasa laparnya. Sobat Berbagi, setelah berkeliling hampir setengah hari, karung Bu Kokom mulai terisi penuh dengan berbagai macam sampah plastik yang siap dijual ke pengepul. Sebelum menjual rongsok plastiknya, Bu Kokom selalu mampir ke sebuah warung. Bukan untuk beristirahat atau makan sop, Bu Kokom biasa membantu sang pemilik warung untuk menyapu dan membersihkan warungnya. Setelah pekerjaannya selesai, Bu Kokom mendapatkan imbalan sebungkus sayur mayur dari pemilik warung untuk dibawa pulang. Sobat Berbagi, sebelum pulang Bu Kokom bergegas menuju rumah seorang pengepul barang rongsokan untuk menjual hasil pencariannya hari ini. Sesampainya di pengepul, karung berisi rongsokan plastiknya segera ditimbang untuk menentukan harganya. Sampah plastik ini hanya dihargai Rp2.000 saja untuk setiap 1 kilonya. Rupanya, hasil yang diperoleh Bu Kokom hari ini hanya 3,5 kilogram saja. Ini berarti Bu Kokom hanya mendapatkan uang sebesar Rp7.000. Tentu saja jumlah ini jauh dari kata cukup untuk bisa mencukupi semua kebutuhan sehari-harinya. Namun, Bu Kokom selalu berusaha ikhlas dengan apa yang sudah ia dapatkan. Doa dan harapan kepada Yang Maha Kuasa tak pernah henti ia panjatkan agar kehidupannya bisa sedikit lebih baik. Sobat Berbagi, untuk membantu meringankan beban hidup Bu Kokom, Aden akan melakukan lelang berkah. Bagi Sobat Berbagi yang berminat membantu Bu Kokom dan berniat membeli cincin milik Kang Aden, bisa langsung mengikuti lelang berkahnya ya. Syaratnya mudah banget sob, cukup join saja di akun resmi Instagram milik Aden Bajai. Bisa join di live Instagram, komentar di feed foto yang diposting, atau juga bisa mengirim pesan DM di Instagram. Jangan sampai ketinggalan sob. Ayo sob, langsung kita bergabung di proses lelangnya sekarang. Bro, harganya terserah harganya berapa, karena ini yang penting ikhlas, kalian mau mengasih berapa. Halo Bang Aden, 750.000. Oh, ada 750.000 dari Kang Dodi. Kang Dodi 750.000. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Izin Bang Aden, salam dari Bengkulu. Siap. Oke, tadi udah ada yang nawar 25.000. Dan ada yang paling tinggi 750.000. Jadi buat Dodi, mana Dodi ini? Dodi, oke, berarti deal di angka 750.000 ya dari Dodi ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Seru banget ya proses lelang cincinnya tadi. Selamat ya, semoga berkah. Siap-siap ya Sobat Berbagi yang tadi nama akunnya sudah dinobatkan sebagai pemenang lelang. Akan langsung dihubungi sama Kang Aden. Wow, kesempatan langka nih sob. Ya, Assalamualaikum. Itu Kang Aden beneran? Beneran atuh. Ya Kang Doni, ini Kang Dodi. Iya Kang Aden bener, Kang Dodi ini mau beli cincin itu. Oh iya, nih cincinnya ada tuh. Jadi gimana? Harganya pas ya, cocok ya? Agak cocok Kang Aden. Siap. Gitu, saya minta alamatnya lah Kang Aden. Oh ya udah, kalau kayak gitu nanti saya kirim alamatnya, nanti langsung kita COD-an aja ya. Oke Kang Aden. Oke, sip. Terima kasih Kang Aden. Ya, thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kang Aden juga mengundang sang pemenang untuk ketemu dan datang langsung ke rumahnya. Ini sih luar biasa banget. Makanya Sobat Berbagi, yuk ikutan lelang di Seleb Berbagi Berkah. Bakal dijamin seru deh.
Halus sih Kang Aden ya. Halus atuh. Saya tuh mau ngejual ini tuh buat hasilnya disedekahin. Besok saya mau langsung ketemu orangnya untuk saya salurkan gitu. Cakep tuh. Cocok keluar tuh aurat-auratnya tuh. Liter aja. Ini aja dan sono. Udah sabar. Ya ampun, mudah-mudahan ibunya nggak kenapa-napa ya. Sabar. Sabar. Bu, nggak apa-apa, Bu. Ini Bu, saya bantuin ya. Maaf ya, Bu. Rumahnya di mana, Bu? Rumahnya di mana? Di situ. Ayo saya anterin, Bu. Sobat Berbagi, karena tadi ojek yang membawa Aden gak sengaja menabrak, untuk menebus kesalahannya, Aden pun berniat mengantarkan Bu Kokom pulang sampai ke rumahnya. Oh, ini rumahnya, Bu. Iya, rumah saya Boleh ini. masuk, Bu. Begitu sampai di rumah Bu Kokom, Aden langsung terkejut dan hampir tidak percaya melihat kondisi rumah Bu Kokom yang jauh dari kata layak. Tempat tidur yang menjadi satu dengan dapur serta atap kayu yang sudah rusak dan lapuk. Ibu tinggal sendiri? Tinggal berdua sama anak. Tahu berdua sama anak? Raut wajah Aden seketika terlihat sedih ketika Bu Kokom bercerita. Dirinya sudah sering menahan lapar dan tidak setiap hari bisa makan karena penghasilannya tidak menentu. Sehari berapa, Bu, biasa dapetnya? Kadang 10.000, 15.000 sekarang mah. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Nah, terus kalau nggak dapet gimana buat Nah. makan hari-harinya? Hari-hari kadang-kadang orang bagi di jalanan. Tangga bagi. Banyak hal yang membuat Bu Kokom merasa hidupnya terpuruk. Mulai dari kegagalan rumah tangga, masalah sosial di lingkungannya, hingga masalah kesulitan ekonomi. Diomelin orang. Diomelinnya kenapa, Bu? Ya, kadang-kadang orang nggak salah. Kita nggak apa-apa difitnah. Diomelin orang difitnah. Mendengar cerita pilu Bu Kokom, Aden pun tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Kalau orang tua udah nggak ada semua? Nggak ada, nggak kenal saya. Nggak kenal? Nggak. Dari kecil Ibu udah... Bapak saya bagaimana ingat bapak saya. Nggak kenal bapak, karena mau ngikutin empok saya, mertua itu. Ibu dari kecil sama empok? Disisirin, apa, dikit bedak, empok saya disuapin. Kan makan numpang di gua. Empok saya janda, kasihan. Kangen empok saya nggak punya ongkos. Aden pun memantapkan hatinya untuk memberikan uang hasil lelang cincin miliknya untuk orang yang tepat, yaitu Ibu Kokom. Sabar ya, Bu ya. Mudah-mudahan ini kebetulan saya kemarin sama dari Seleb Berbagi Berkah Trans 7 udah melelang barang yang saya punya, koleksi saya, dan emang nggak banyak sih, Bu, uangnya. Mudah-mudahan ini bisa buat bantu-bantu Ibu sehari-hari, semoga bisa bermanfaat buat Ibu. Tapi sebelum saya kasih duitnya, saya boleh minta satu nggak sama Ibu? Apaan? Boleh minjem tangannya. Ibu doain saya biar saya sukses dunia akhirat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami minta dikabulin ya. Biar sehat ya, biar dapat rezeki, biar jangan ada apa-apa ya Allah. Minta dikabulin ya Allah. Yang sayang sama saya biar dikabulin ya Allah. Biar adil ya Allah, biar sehat. Yang sayang sama saya. Dan begitu di ujung pada sayang sama saya, biar sehat. Ini nolong saya ya Allah. Biar rezeki biar enak, sehat, jangan ada apa-apa. Itu yang sakit biar biar sehat. Yang sakit dikirikin biar sehat ya Allah. Nolong saya. Ya Allah, langsung kabar senangnya saya. Untuk orang pada dulu saya, kalau nggak ditolong orang saya merasa latih ke saya. Jika kamu ada ya Allah, apa udah sembuhin ya Allah, jangan ada apa-apa ya Allah, dikirim banyak ya Allah. Terima kasih, Bu.
Alhamdulillahirabbil alamin sobat berbagi. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus berbagi dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sampai berjumpa di episode Sela Berbagi Berkah berikutnya. Sela berbagi berkah karena berbagi itu tidak akan pernah merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.